Baik, 96,7 FM, kembali kami hadir dalam program Top Online NTB, berita populer suaraNTB.com. Kembali kami hadirkan untuk Anda. Kawan Global, proses verifikasi lahan yang diklaim warga di kawasan The Mandalika menemukan sejumlah kejanggalan serta kelemahan terkait dokumen alas hak yang dijadikan dasar klaim oleh warga, mulai dari dokumen yang tidak jelas sampai sertifikat tanah yang sudah tidak berlaku lagi. Tidak hanya itu, tim verifikasi lahan ITDC juga menemukan ada lahan yang dijual lebih dari satu kali oleh pemiliknya. Tim sudah bekerja selama 2 bulan dan secara maraton berkomunikasi dengan masyarakat yang mengklaim lahan. Demikian diungkap Ketua Tim Verifikasi Satgas Percepatan Pembangunan KEK Mandalika, AKBP Awan Haryono, dalam keterangannya akhir pekan kemarin. Diakuinya, persoalan yang terjadi di atas lahan yang diklaim warga cukup kompleks. Ia mencontohkan, lahan yang diklaim Suhartini memang ada dokumen-dokumen pendukungnya, tapi setelah dicek objek tanah yang tercatat di dokumen tersebut lokasinya berada di desa lain, bukan di kawasan The Mandalika. Karena ternyata lahan yang diklaim tersebut sudah dijual oleh pemiliknya pada tahun 1993 kepada ITDC. Kemudian lahan yang diklaim oleh Amak Karim, dokumen yang dimiliki hanya berupa daun lontar tahun 1940 yang tulisannya tidak bisa dibaca karena menggunakan tulisan Sangsekerta. Tanah itu pun sudah dijual oleh Amak Purun yang merupakan adik dari Amak Karim tahun 1992 kepada ITDC. Ia mengatakan baik Suhartini maupun Amak Karim termasuk Masrub sudah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri PN Praya tahun 2017 lalu, namun oleh majelis hakim dinyatakan no atau ditolak karena bukti formil gugatan tidak kuat. Kemudian ada juga lahan yang diklaim oleh Arifin Tommy CS. Dokumen kepemilikan berupa sertifikat tanah memang ada, namun setelah dicek di BPN Praya, sertifikat tersebut statusnya sudah dibekukan. Hal itu dikarenakan oleh pemilik sebelumnya atas nama Ramli pada tahun 1995 sudah mengajukan permohonan sertifikat pengganti dengan alasan sertifikat yang sebelumnya hilang. Sehingga terbitlah sertifikat pengganti yang kemudian dijadikan dasar oleh Ramli untuk menjual lahan seluas sekitar lebih dari 1 hektar tersebut ke ITDC pada tahun yang sama. Ternyata pada sekitar tahun 2017 lalu sertifikat yang hilang tersebut diketemukan oleh Ramli yang kemudian menjual kembali lahan tersebut kepada pihak Arifin Tommy. Sementara itu, Zabur, perwakilan warga menegaskan tetap akan mempertahankan lahannya karena dokumen kepemilikan lahan masih dipegang sampai pihaknya bisa bertemu dengan pihak ITDC untuk menuntaskan soal pembebasan lahan tersebut.